Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyajikan hasil penelitian kami yang berjudul Gender Diversity dan Tata Kelola pada Penelitian Innovation dan Carbon Emission Disclosure terhadap kinerja keuangan. Di mana judul ini merupakan skema hibah penelitian yaitu tesis magister yang terdiri dari 3 peneliti, yaitu saya, Rina Rinaldi sebagai ketua, anggotanya Bapak Dr. Ahmad Junaidi, SEMSI, dan anggota kedua itu Mulia Rizky Putri, SE, merupakan mahasiswa magister manajemen. Latar belakang kenapa kami melakukan penelitian ini, yang pertama, adanya isu perubahan iklim dan tuntutan keberlanjutan, di mana sampel yang kami jadikan penelitian ini adalah perusahaan high dan low profile yang setiap tahunnya itu terjadi peningkatan adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan adanya aktivitas perusahaan tersebut. Dan juga data menunjukkan bahwa Indonesia itu termasuk 10 besar penghasil emisi dunia, sehingga berkontribusi dalam peningkatan emisi global yang berasal dari ketergantungan pada batu bara, deforestasi dan alih fungsi lahan, dan pertumbuhan industri serta urbanisasi. Nah, jadi karena meningkatnya kerusakan lingkungan setiap tahunnya, maka perusahaan harus menerapkan strategi yang bisa mengurangi kerusakan lingkungan, yaitu dengan menerapkan green innovation dan carbon emission disclosure. Kenapa kami mengambil topik ini juga, itu dilatar belakangi adanya ketidakkonsistenan penelitian terdahulu, di mana penelitian terdahulu itu melakukan penelitian secara parsial, green innovation terhadap kinerja keuangan, carbon emission disclosure terhadap kinerja keuangan, sehingga belum mengcombine antara gender diversity dan tata kelola yang nanti akan memperkuat pengaruh green innovation dan carbon emission disclosure terhadap kinerja keuangan. Dan juga yang melatar belakangi kami mengambil topik ini adalah teori yang kami gunakan adalah teori stakeholder dan teori kompetensi. Kenapa kami menggunakan kedua teori ini? Yang pertama, teori stakeholder itu mengkaitkan antara variable green innovation dan carbon emission disclosure terhadap kinerja keuangan, di mana stakeholder yang diungkapkan oleh Freeman 1984 itu menunjukkan bahwa perusahaan saat ini tidak hanya mencari keuntungan, tapi bagaimana perusahaan itu peduli terhadap lingkungan. Dan ini juga diperkuat adanya teori kompetensi yang mengkaitkan antara gender diversity dan tata kelola terhadap pengaruh green innovation dan CED terhadap kinerja keuangan. Ini ada kerangka konseptual dari penelitian kami, di mana dari kerangka konseptual ini kami menurunkan menjadi 6 hipotesis. Yang pertama itu hipotesis yang pertama, green innovation berpengaruh positif dan signifikan pada financial performance. Hipotesis kedua itu carbon emission disclosure berpengaruh positif dan signifikan pada financial performance. Hipotesis ketiga, tata kelola memoderasi pengaruh green innovation pada kinerja keuangan. Hipotesis keempat, tata kelola memoderasi CED terhadap kinerja keuangan, dan gender itu memoderasi green innovation terhadap kinerja keuangan, dan gender diversity memoderasi CED terhadap kinerja keuangan. Metode penelitian yang kami gunakan adalah penelitian kuantitatif, di mana kami memperoleh datanya itu melalui annual report dan annual yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Populasi yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan high dan low profile yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2023 sampai 2024, sehingga kami mendapat populasinya sebanyak 738 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang kami gunakan adalah composite sampling, sehingga kami memperoleh sampel berdasarkan kriteria itu 177 perusahaan dengan 354 observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM-PLS yang diolah dengan WAP-PLS 7.0. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa hipotesis yang kami ajukan sebanyak 6 itu diterima semua, di mana hipotesis pertama, green innovation itu berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan green innovation yang dilakukan oleh perusahaan high dan low profile itu dapat meningkatkan kinerja keuangan. Hipotesis kedua, CED berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan CED yang dilakukan oleh perusahaan high dan low profile itu dapat meningkatkan kinerja keuangan. Dan juga gender diversity dan tata kelola yang merupakan variabel
dan carbon emission disclosure terhadap kinerja keuangan, dan juga tata kelola itu memoderasi green innovation dan carbon emission disclosure terhadap kinerja keuangan. Sehingga dari hasil penelitian yang kami lakukan ada beberapa yang bisa kami simpulkan. Yang pertama, gender diversity dan tata kelola memoderasi pengaruh green innovation dan CED terhadap kinerja keuangan. Keterbatasan penelitian kami masih banyak perusahaan yang belum mengungkapkan laporan keberlanjutan, sehingga populasi awalnya itu 738 hanya 177 yang bisa kami jadikan sampel. Kenapa? Karena laporan keberlanjutan di Indonesia itu masih bersifat voluntary, jadi sukarela, sehingga belum bersifat mandatory yang mewajibkan setiap perusahaan yang listed di Bursa Efek itu membuat laporan keberlanjutan. Sehingga adanya keterbatasan penelitian tersebut, kami menyarankan untuk penelitian data itu yang pertama itu dapat menambahkan variabel kualitas audit, green intellectual capital sebagai variabel independen, mediasi ataupun moderasi. Selain itu juga bisa menambah tahun dan sampel penelitian selain perusahaan high dan low profit, karena tahun yang kami gunakan di dalam penelitian ini hanya 2 tahun. Implikasi teoritis dalam penelitian kami menunjukkan bahwa green innovation dan carbon emission disclosure itu dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, sehingga kedua variabel ini dapat mendukung dan sejalan dengan teori stakeholder dan teori kontingensi. Implikasi praktisnya, hasil penelitian ini mendorong manajemen, investor dan regulator untuk memandang bahwa green innovation dan pengungkapan carbon emission disclosure itu merupakan investasi yang sangat strategis, sekaligus menekankan pentingnya gender diversity dan tata kelola untuk memaksimalkan dampak positif terhadap kinerja keuangan. Itu saja presentasi hasil penelitian kami, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atas dukungan pendanaan dan fasilitas, serta kepada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Muhammadiyah atas arahan dan pendampingan yang diberikan, sehingga